Ramadan ke 12 atau 13 aja. 12 ya. Masih 12 Ramadan. Padahal maghrib nanti 13 Ramadan. Berarti hari raya kurang berapa hari Bapak Ibu? Ingat depejo kalau jajan. Mulai tahun kemarin sampai saat ini dan alhamdulillah, tapi kita alhamdulillah ada kemajuan. Tahun kemarin Masya Allah, ya subhanallah, luar biasa, kosong ya, masjid kosong, sepi, sunyi, bahkan ada yang lockdown, mau sholat masih digembok ya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita mulai rame di masjidnya, apalagi ya di ranting Muhammadiyah Suko ini. Yang undang saya Pak, mungkin ada udur nggih? Lagi sakit Pak. Nggih. Ketua ranting Oke. Semoga apapun kendalanya, yang penting kita bisa tetap menuntut ilmu karena Allah. Monggo Bapak Ibu yang megang HP mungkin bisa dimanfaatkan HP-nya monggo untuk membuka ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi yang tidak bawa HP yang mungkin bisa mengambil Al-Quran, yang megang HP. Jadi kita nanti sambil kita menjelaskan langsung buka ayat, kita menjelaskan langsung buka ayat. Jadi sama-sama kita tahu supaya ada hasil daripada kajian kita hari ini. Saya buka dulu ya, sering yang saya buka mesti di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Oke, kita buka bersama. Saya juga akan membuka surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Sampun Bapak Ibu dibuka. HP-nya bukan bawa HP. Ya Masya Allah, berarti niatnya ngaji luar biasa. Kalau yang bawa HP mau dibuka yang ada Al-Qur'annya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Ini Allah berfirman, dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ini pernah saya sampaikan ya, mungkin kalau ngaji di Masjid Muhajirin juga pernah saya sampaikan. Andai ya, seseorang itu tidak dipatutkan untuk semuanya itu pergi perang, tapi apa? Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah, tapi disiapkan separuh atau bagian kecil saja untuk menjadi golongan yang apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk memahami agama, memperdalam agama. Tujuannya apa? Waliyundiro qaumahum idza raja'u, agar ketika mereka pulang dari pembelajarannya untuk menuntut agama, agar menyampaikan ilmunya ke semuanya yang masih hidup. Nah, seakan-akan seperti itu. Nah, kalau perang kan konsekuensinya apa tuh kalau perang? 1, meninggal dunia. 2, cacat tubuhnya mungkin tidak utuh waktu kembali, mungkin cacat seumur hidup, ada yang tangannya putus, mungkin ada yang kakinya cedera. Nah, untuk itu agar tidak seperti itu semua, ada perwakilan yang mana perwakilan ini nanti belajar agama, kemudian kembali agar bisa meneruskan dakwah dari yang ikut perang. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya perang itu seimbang dengan menuntut ilmu agama. Jadi Bapak Ibu hadir di sini bukan karena buka nggih. Ya. Sawangane mrene yo gara-gara buka, nek kalau buka ya gak mungkin mrene ya. Ayo dirubah niatnya. Ayo kita jadi orang-orang yang jihad fisabilillah. Karena dulu tolak ukur jihad atau iman kepada Allah dan Rasul itu ikut perang. Sekarang ada perang Pak, fisik, maksudnya perang bawa senjata, perang gelut. Kalau ada pengumuman perang melawan orang kafir, kita ikut Pak. Insya Allah kita siap Pak. Apapun kondisinya, apapun ya fisik kita meskipun sakit-sakit tetap berangkat karena pahalanya syahid. Nah sekarang kan tidak ada perang fisik, maksudnya berantem sampai membunuh dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini gugur, maka otomatis kita menaikkan
derajat yang tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama ini sama saja ya dengan pahala perang Bapak Ibu, jihad fisabilillah. Maka yang ada di sini ya semoga kita semua yang hadir tidak ada rugi dan kita termasuk orang-orang yang jihad fisabilillah. Amin. Amin. Karena kadang kita ya saya mungkin Ustaz Khalid, mungkin Ustaz Fajar yang pernah diundang kemana-mana dalam menyampaikan, kadang kita itu kalau ada pengajian mungkin kita Allah harus ngerti paling iku sing disampaikan ayate podo. Enggak, kita tidak boleh sama seperti itu. Kita juga menyampaikan dan juga kita sama-sama belajar mendengarkan juga. Karena ini juga adalah bagian dari peningkatan iman. Karena iman yazidu wa yanqus. Nah, iman itu bertambah dan kurang. Ada yang imannya istiqomah Bapak Ibu? Mungkin iman kita itu seperti handphone. Lama-lama lobet. Nah, kalau lobet kita carinya kemana Bapak Ibu? Pengajian. Tidak ada lagi. Coba kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, yang mungkin hanya menambah sedikit, tapi belum ada giroh semangat untuk tahu tentang agama, untuk memperdalam dan memotivasi. Harus ada orang yang memotivasi. Nah, sekarang kan zaman virtual Bapak Ibu. Zaman virtual ini tidak ada alasan untuk tidak ikut pengajian. Ya, ada ustadz-ustadz dari Muhammadiyah banyak, ada ustadz-ustadz yang mungkin terkenal nasional, yang penting ambil kebaikannya. Ya, kalau kita nggak cocok atau ada dalil yang sama-sama tapi sohi, satunya sohi, satunya sama-sama sohi tapi kita ambil yang kuat, ya kita ambil yang kuat. Ataupun kita yang cocok, ya cocok. Itulah gunanya madhab. Madhab itu digunakan untuk mempermudah seseorang. Ya, jangan sampai kita bilang madhab itu guna ganti, itu tidak boleh. Tidak masalah, karena madhab itu gunanya untuk mempergampang, mempermudah kita beribadah, itu madhab. Kalau kita misalnya kalau kita masuk masjid Allah Muftali Allah Baromati nggak ada sanggahan, ya cuma itu toh. Tapi kalau takbir kan ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan pundak. Nah itu monggo pilih yang mudah, nggak mungkin digabungkan ya. Allahu Akbar, ya nggak mungkin. Allahu Akbar, tidak mungkin. Maka kalau ada hadis yang banyak yang sama, ayo kita pilih salah satu hadis madhab yang paling cocok buat kita, yang paling mudah buat kita menjalankannya. Nah, maka kalau orang sampai saat ini masih tukaran masalah khilaf, ya kapan Islam mau maju Bapak Ibu? Sudah tinggalkan khilafiyah, karena selamanya khilafiyah itu pasti akan ada. Dan perbedaan itu indah. Ya, selamanya pasti ada. Ya, selamanya subuh itu ada kunutnya. Selamanya orang subuh itu juga ada yang nggak pakai kunut. Ya selamanya, nggak akan pernah selesai dan nggak akan pernah habis. Karena mereka ada dalil, kita juga ada dalil. Karena yang menggunakan kunut dalilnya A, yang nggak menggunakan kunut dalilnya B. Ya tetap kekeh meskipun kita ingatkan. Nah, maka kalau sesama orang-orang Islam, mainnya bukan lakum dinukum, mainnya lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau saya mengerjakan apa yang kami yakini, ada hadisnya kok, ada dalilnya. Kalau jenengan kerjakan monggo, yang jenengan yakini. Yang penting ada dalilnya, ada hadisnya, ada dasarnya. Karena kita diajar Bapak Ibu dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kita diajar, janganlah kita ikuti kita yang tidak tahu apa sumbernya. Terus Rasulullah pun menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun tertolak. Nah, maka Bapak Ibu, ya kenapa kok saya tanya Ramadan kurang berapa hari lagi? Hari lagi kurang berapa hari lagi? Karena waktu itu cepat. 12 Ramadan ini terasa Bapak Ibu? Terasa? Cepat sekali. Jauh banget gitu. Kayaknya kemarin tuh baru 1 Ramadan. Tiba-tiba 12 loh. Kita merasakan ada yang monggo, ini bukan untuk riak ya, saya mau tanya satu-satu atau monggo mengangkat tangan. Berarti secara logika kalau 1 hari 1 juz, maka siapa sih Bapak Ibu sampun 12 juz? Angkat tangan. Atau ada yang lebih?
12 juz. Berarti semua tahu. 13 juz. Pertanyaannya ke betul 14 juz. Oh, saya turunkan 11 juz. 10 juz. Jus, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. 9 juz. 8 juz. Al-Quran bacanya 7 juz. Wonten 6 juz. Masya Allah. 5. Boten kriya nggih niki Bapak Ibu untuk motivasi. 4. Alhamdulillah. 3. 2. Oh 11 ada. 1 juz. Gak juz-juzan. ya kalau Jus jeruk. Imam Syafi'i nggih semerap nggih kenal nggih Bapak Ibu? Kenal? Oh, kalau kenal kalau kan ngerti sampean kenalan teng pundi? Cak Syafi'i. Nomor HP-ne nomor boten. Imam Syafi'i satu hari berapa Pak yang kita pernah baca? Imam Syafi'i itu satu hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i satu hari 2 kali khatam. Berarti 1 bulan 60 kali khatam. Bayangkan Pak, 1 hari 2 kali khatam. Seakan-akan ketika masuk waktu Ramadan itu 24 jam itu buat baca Al-Quran. Sibuk sedikit, ada waktu celah sedikit baca Quran. Ada waktu celah dikit lagi baca Al-Quran. Niku Imam Syafi'i Bapak Ibu. Apalagi Rasulullah monggo dibuka ini untuk kita sama-sama refleksi ini. Surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat ayat 16 sampai 18. Sampun yang bawa handphone monggo dibuka surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 16 sampai 18. Nah, ini ayat yang mengingatkan bahwasanya Rasulullah itu dulunya ketika malaikat Jibril turun menyampaikan ayat Iqra, maka Rasulullah menjawab ma'ana biqorib sampai 3 kali Bapak Ibu. Memang kata Rasulullah tidak pernah diajari Al-Quran. Dulu Rasulullah sebelum menjadi Nabi, Masya Allah terkenal luar biasa. Gelarnya apa Bapak Ibu? Al-Amin. Sebelum jadi Nabi, orang Mekah itu kenal sama Rasulullah semua, menjadi orang yang baik, orang bekerja keras. Bahkan Khadijah sampai kesemsem Bapak Ibu. Rasulullah itu pekerja keras luar biasa. Belum menjadi Nabi, gelarnya Al-Amin. Pas jadi Nabi, langsung dibilang orang gila, dibilang penyihir, dibilang orang stres, dibilang orang yang menyesatkan. Ya Allah, luar biasa tantangannya Nabi saat itu. Nah ini yang surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 16 sampai 18 ini tentang bacaan Al-Quran. Nah saat itu Rasulullah nggak bisa baca, tetapi malaikat semakin memotivasi Nabi Muhammad. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran dengan nama Allah, dengan niat karena Allah, maka Allah akan menanamkan dalam hatimu Al-Quran. Maka di surat Al-Qiyamah ini ketika Rasulullah sudah bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, akhirnya muncul ayat ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, di surat Al-Qiyamah. Wahai Muhammad, janganlah terlalu cepat-cepat gopo dalam membaca ayat ini. Saya tahu kamu bisa. Karena apa kamu bisa wahai Muhammad? Karena engkau sudah ditanamkan Al-Quran, Pak. Mungkin kita kalau menghafal Al-Quran itu berada di mana, Pak? Bu, kadang kita, oh ayo hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran ada di luar kepala. Nah, di luar kepala berarti di luar kepala ya, Pak. Niku apa lo membuat? Ya kadang kita tuh hebat. Ada tipe seseorang Bapak Ibu dalam menghafal. Ada yang cepat hafal, lama lupa. Ada yang cepat hafal, cepat lupa. Itu mungkin kita ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, metu ngurusi takjil. Ditakoki sampean Bu, sampean eling ayat wow Bu. Oh, apa ya?
lali. Padahal nggak sampai 3 menit ya keluar. Nah, terus yang ketiga, ada yang lama menghafal, lama lupa, itu masih mending. Yang luar biasa, lama menghafal, cepat lupa itu sih luar biasa. Ngapal no Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 10 setengah jam. Metu teko masjid gak sampai 2 menit lali apalagi. Nah, kalau bisa Bapak Ibu ya setingkat Rasulullah, cepat ingat dan tidak pernah lupa. Nah, Rasulullah karena apa? Rasulullah ditanamkan dalam hatinya Al-Quran. Nah, maka ahli Quran itu bisa dibagi 3 Bapak Ibu. Ahli Quran itu yang pertama ahli qiraah, orang yang suka membaca Al-Quran. Bahkan ada yang suka pada zaman sahabat Nabi, saking sukanya baca Al-Quran sampai sih dibaca itu surat Al-Ikhlas terus. Saking ikhlasi mojo. Saking ikhlasi mojo sih diwaca surat Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad. Saking ikhlasi mojo terus sampai makmumnya paham ketika dia menjadi imam. Waladhdallin amin, pasti Al-Ikhlas. Ya betul, qul huwallahu ahad. Terus sampaikan ke Rasulullah, wahai Rasul, ini Rasul sing diwaca surat Al-Ikhlas terus Rasul. Akhirnya ditanya sama Rasul, kenapa kok kamu membaca surat Al-Ikhlas terus? Apa jawabannya? Ini jawabannya yang berbeda. Kalau jawaban kita apa, Bu? Lah kok maca surat Al-Ikhlas terus? Ya sing tak hafal Al-Ikhlas ya. Oh, kan faqra'u ma tayassaru minal Quran. Bacalah yang mudah-mudah dalam Al-Quran. Iso aku maca Al-Ikhlas kok protes. Seakan-akan seperti itu. Nah, tapi apa jawabannya luar biasa? Saya membaca surat Al-Ikhlas karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Ini jawaban yang betul. Inilah yang disebut ahli Quran. Ya. Membacanya memang karena Allah, karena dalam surat Al-Ikhlas intinya semuanya mengenalkan Allah. Kalau kita ditanya Allah, yang paling gampang nak buka surat Al-Ikhlas. Itu yang paling gampang makna untuk menjabarkan Allah. Allah itu bagaimana? Qul wallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus samad. Allah itu tempat bersandar semua segala sesuatu. Kalau ada masalah bersandarnya sama Allah. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Kalau mau menggambarkan Allah seperti itu, maka apa kata Rasulullah? Orang ini karena cintanya kepada Allah luar biasa dan ikhlas baca surat Al-Ikhlas. Ya, ikhlas karena memang hakikatnya sudah betul, maka orang ini termasuk orang penduduk surga. Masya Allah, Bu. Ya, maka ayo kita belani yang tadi masih belum juz-juzan, yang masih 1 juz ayo ngebut 2 juz, tapi jangan karena kita keren-kerenan untuk hafalan berapa, bacanya berapa, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an itu pada naik derajatnya, yaitu konsepnya adalah mengkaji Al-Qur'an dan mengamalkan. Nah, ini sudah jelas dalam hadis ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum ya, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ada yang menyampaikan dan juga mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu, kita kalau termasuk orang yang terbaik, ayolah kita bukan hanya Al-Quran ini sebagai bacaan. Kita terlalu cinta dengan membaca Al-Quran, lupa Al-Quran itu fungsinya salah satunya hudan linnas, petunjuk manusia. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah yang mengikuti kajian tafsir Al-Quran, yang mengikuti terjemahan, bukan terjemahan Al-Quran, yang mengkaji isi Al-Quran, jangan sampai Al-Quran itu jadi pajangan, Bu. Gara-gara mas kawin sampai bangga. Ya, dibuka di delok ana ustaz sing delok nang lemari. Bu, ini Qur'annya siapa? Quran saya, Ustaz. Bangga. Cek saya gelar, Ustaz. Sudah 17 tahun yang lalu. Enggak pernah saya buka, Ustaz. Ini masih saya jaga rapi, masih bagus. Bangga, Pak. Bangga apa? Gak tahu diwo. Ngono lho kok bangga itu loh. Kan justru bangga kalau Quran mas kawinnya seperangkat alat sholat ada Al-Qur'annya.
ya surat ya lecek-lecek lah, ya bekas apalah, iku masih rapi, masih segelan. Alhamdulillah Ustaz, saya benar-benar menjaga. Ini adalah kenang-kenangan dari suami saya yang terus saya jaga, yaitu Al-Quran. Pernah dibaca Bu? Enggak. Iyalah. Nah, sama kalau orang yang baca Al-Quran banyak, ya kalau ditanya apa keutamaan Al-Quran? Oh luar biasa. Satu hari Al-Quran satu huruf sama dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Baca Al-Quran itu satu hurufnya Bapak Ibu di luar Ramadan itu satu hurufnya 10 kali pahala atau 10 kali lipat di luar Ramadan ya. Saya bicara di luar Ramadan. Apakah di dalam Ramadan bisa 10? Bisa jadi tidak. Bisa jadi 100, bisa jadi 1000 karena as-saumuli wa ana ajzibi kata Allah. Ya, puasa itu untukku. Semuanya itu gak usah ngatur pahala puasa. Aku yang membalasnya. Kalau mau saya balas 1000, ya terserah aku kata Allah. Mau saya balas 1 juta, ya terserah aku. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ayo kita semangat untuk membaca Al-Quran. Ya jangan sampai eman ya. Semuanya itu eman kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ayo kita kaji Al-Quran. Nah kalau di luar Ramadan alif lam mim itu masih 10. Kalau dalam Ramadan itu luar biasa. Maka yang kedua seperti itu, mari kita mengkaji Al-Quran. Yang ketiga, ahli Quran itu adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu, ada cerita orang yang usia 80 tahun. Ini fakta, ya bukan bohong. Ini fakta. Berhasil menghafalkan 30 juz, Bapak Ibu. Mulai 80 tahun, start mulai ayat yang pertama dalam hafal. Hafal 30 juz, bukan juz 30 nggih. Jangan dibalik nggih. Kalau juz 30 namanya juz apa? Ya, kalau 30 juz Masya Allah 30 juz hafal. Nah, usia kadang kita tuh alasan, ya kita itu banyak kerjaan, kita itu banyak pikiran, enak anak yang kecil-kecil gak mikirin bayar SPP, ya wis daring bayar SPP bisa. Ya itu keluar ya kita semua ya. Daring dan lain sebagainya, wis bayar SPP, ada cicilan A, cicilan B, maksudnya bayar listrik, bayar ini, ya semua ada pikiran gimana sempat hafal Al-Quran. Bapak Ibu, walaqad yassarnal Quran lidzikr. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kalau kita terjemahkan atau kita tafsirkan bisa luasnya, sungguh aku turunkan Al-Quran itu gampang untuk menghafal loh. Bahkan yang menghafal Al-Quran bukan orang Muslim saja, seorang orientalis, seorang yang misioner, ya seseorang yang ingin dakwah untuk menghancurkan Islam, misionaris, itu pun bahkan belajar dan hafal Al-Quran, hafal terjemah Al-Quran, hafal tafsirannya Al-Quran. Saking apanya? Saking gampangnya Al-Quran. Maka gak usah tanya lagi kenapa kok Al-Quran diturunkan di Arab. Enak mana Bu Al-Quran bahasa Arab bahasa Indonesia? Ayo. Yakin aja dengan kalau Al-Quran bahasa Indonesia bisa menghafal surat Al-Ikhlas? Kalau bahasa Indonesia hafal surat An-Nas Bu? Kalau bahasa Indonesia hafal Al-Fatihah? Bahkan sampai detik ini pun ada mungkin di antara kita yang sampai saat ini belum bisa atau belum tahu arti dari surat Al-Fatihah. Maka jangan salahkan sholat kita tidak pernah khusyuk pada Allah. Kenapa? Karena kita tidak paham apa yang kita baca. Bahkan mungkin loh sampai detik ini ada yang belum tahu arti surat Al-Fatihah. Ya kalau imam dari Arab Saudi didatangkan ke Indonesia membaca ayat Al-Quran itu mungkin jamaahnya itu banyak. Kalau kita lihat di YouTube jamaah itu meneteskan air mata. Karena apa? Karena bahasa Arab merdu bacanya. Coba pakai bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 6 harokat ya misalnya alam. Enak Pak? Coba lu kan aneh iki nyinden opo nyanyi opo nggak merasuk ndak
Tapi beda kalau alhamdulillahi rabbil alamin. Beda, rasanya itu mantepnya beda. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ayo kita belajar ya menjadi ahli Quran. Ayo kita baca ya senang. Ayo kita ya mengkaji dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan. Ayo kita juga menghafal Al-Quran. Karena nanti Al-Quran ini benda mati Bapak Ibu. Ya, Al-Quran itu benda mati, tapi di akhirat dia akan hidup dan memintakan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Maka siapa yang hidup di akhirat itu, ternyata ada dua hadisnya sahih ya, bahwasanya Al-Quran ini nanti meminta kepada Allah, puasa nanti juga minta kepada Allah. Ya Allah, saya Al-Quran, saya dulu menjadi saksi ada orang Australia yang dibunuh secara membabi buta, ditembak satu-satu ya, seakan-akan main game PUBG ya, mungkin kalau anak-anak tahu ya, game itu nembak dar langsung ya, langsung di depan, langsung direkam. Ada orang baca Al-Quran ditembak di Australia dulu yang meninggal ya, di New Zealand. Masya Allah ya, itu orang-orang yang soleh Bu, meninggalnya hari Jumat, meninggalnya posisinya berbuat baik dan meninggalnya di tempat yang terbaik. Iri nggak kita kalau dengar gitu Bapak Ibu? Iri ya. Kalau Ustadz Mirza ya sempat viral ya, tahu gitu Bapak Ibu, ketika ceramah ngejar ya, ketika berdoa ngejar dan jatuh ya, nggak tahu Allah alam meninggal atau tidak ya. Itu tempatnya baik, masjid ya. Belum tentu kita di sini, belum tentu saya ngomong di sini loh meninggalnya seperti itu. Seakan-akan meninggal seperti itu kita idam-idamkan. Sampai saat ini kita idamkan, ya Allah kapan saya meninggal hari Jumat, ya Allah saya kapan meninggal di dalam masjid. Kalau ceramah gini meninggal, saya tambah senang gitu Bapak Ibu. Kenapa kok senang? Karena saya dalam keadaan baik. Itulah yang disebut husnul khotimah ya, innamal a'malu bi khawatimiha. Ayo Ramadan ini ayo kita rujukan ke hadis itu boleh. Sesungguhnya amalan itu dilihat akhir-akhirnya bagus. Kalau akhirnya bagus, maka amalan yang mulai awal sampai terakhir tertutup dengan akhir-akhir yang bagus. Maka Bapak Ibu, ketika 12 Ramadan yang awal kemarin dirasa kurang maksimal baca Al-Qur'annya, masih melakukan hal yang sia-sia, masih belum berbuat manfaat. Ya kalau kalian infak lewat, masih sedekahnya berapa Bapak Ibu? 1.000. Kadang kalau misalnya saya tanya ada 100.000, 50, 20, 10, 1.500, 1.000-nya yang koin gitu, 500 sama 100 yang koin. Kalau dalam dompet, kalau ada kalian lewat, ibu milih yang mana? Masya Allah 10.000. Ada yang 100.000, Masya Allah. Tapi kadang kalau kita itu ini ganjeli dompet, lah wis ganjeli, wis bulet-bulet, jopo kelutik, dungone daki. Ya Allah selamatkan saya ya Allah, siksa neraka ya Allah. Nah, kalau Allah tanya infakmu piro? 500 ya Allah. Terus kayak itu loh Pak, kayak iklan apa? Ngipi, kayak jenis iklan-iklan itu. Ngipi ya. Surga itu seperti surat Al-Baqarah ayat 214, bahwa dibuka Bapak Ibu supaya kita termotivasi. Masuk surga itu bukan dengan cara yang santai. Bukan, kalau kata anak muda, bukan cara yang santuy ya, bukan cara yang ya biasa saja. Ayo monggo dibuka surat Al-Baqarah surat kedua ayat 214. Sampun yang bawa handphone monggo dibuka. Nah saya yakin Bapak Ibu pasti handphonenya ada Al-Qur'annya. Tak mungkin zaman sekarang nggak ada Al-Qur'annya. Al-Baqarah ayat 214 ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian masuk surga sebelum ya datang kepadamu cobaan seperti ya umat-umat sebelum kamu? Apa cobaannya? Matsatshumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ini seakan-akan Bapak Ibu menunjukkan ya bahwasanya sebelum datang ada yang namanya baksa ya. Kalau dalam bahasa Arab itu la baksa
Ya, itu maksudnya sesuatu yang ringan, tidak apa-apa. Kalau misalnya kita ke masjid mungkin ada rintik-rintik gerimis ya. Alah la baksa, kalau bahasa Arabnya enteng ke masjid kalau cuma gerimis. Doro itu sudah mulai rotok deres ya, dan itu sudah sampai mengenai fisik kita dan itu menyulitkan kita. Luar biasa. Tetap ke masjid Bapak Ibu. Memang ada boleh syariatnya, kalau hujan deras tidak ke masjid tidak masalah. Tapi alangkah yang luar biasanya ketika ada yang seperti itu, ujian yang sampai kena dalam fisik, itu tetap memperjuangkan untuk jihad, untuk ke masjid. Ya pakai jas hujan, pakai payung, meskipun basah tetap hadir. Masya Allah. Nah, wazul zilu, dan hati ini digoncangkan. Makanya firmannya jelas, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wanas. Ternyata yang sering goda atau sifat setan itu yang sering menggoda bukan hanya jin saja Bapak Ibu. Kalau kita mau sholat tahajud ya, kita mungkin malam-malam ada perasaan takut, kemudian ada kaleng kelontar, gimana Bu? Kaget, kadang ada yang takut tuh, sampai takbir Allahu Akbar, kelontar, usahasi tahajud, langsung turu. Kenapa? Ya karena mungkin kita masih ada perasaan yang takut. Nah, selain pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu semuanya ya, mumpung kita di bulan Ramadan ini, ayo kita maksimalkan dengan baik ya, apapun amalannya. Ya, apalagi tadi kita masuk 10 terakhir. Kalau Rasulullah 10 terakhir itu mengencangkan ikat pinggang. Nah, maksudnya apa? Satu, tidak berhubungan suami istri. Yang kedua, semakin semangat. Hadisnya kan jelas, Rasulullah itu lebih cepat dari tiupan angin kalau sedekah. Apakah jamaah di sini sama? Kalau ada sedekah cepat, alhamdulillah cepat. Kalau ada pengajian cepat, cepat nopo. Kalengnya cepat liwati. Kalengnya cepat. Ya. Kadang itu sholat tarawih nggih cepat. Ya, kadang itu hebat ya. Makanya saya sering itu menyampaikan ya, kalau bisa kadang ibu-ibu atau bapak-bapak itu niteni imami, didelok imami, iki sing cepet iki, alhamdulillah. Sing gak cepet, wah, cari masjid liyane. Nah, ya masa seperti itu ya. Emang Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak Bapak Ibu. Itu ketika sholat malamnya sampai kakinya bengkak. Pernah sholat kita sampai kakinya bengkak? Cepet lamu. Penyakit asam urat, mangan wedhus, mangan kacangan, langsung akhirnya diklam. Lupa sholatnya sampai kakinya bengkak. Ya gak gara-gara sholat iki Bu, iki gara-gara salah mangan, akhirnya kumat, diklam. Rasulullah sampai kakinya bengkak Bapak Ibu, dan ditanya kenapa? Ya wahai Rasul, jawabannya simpel, apakah saya salah kalau saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya maka kalau cari sholat jangan yang cepat-cepat Bapak Ibu. Kalau bisa yang jam 9 malam selesai. Ada di sini? Ada. Muhajirin sampai jam berapa? Setengah 9. Lu kurang suwe Bapak Ibu ya. Kalau jamaah di Miosi paling lama jam berapa? Setengah 9. Mulainya jam 7 tapi. ya, maka lama atau tidaknya ya tergantung diri kita masing-masing. Bahkan ada yang hebatnya apa? Ikut yang 23 rakaat karena yakin sholat tarawih itu 8 rakaat, ngambil cuma 8. Mulai nih jam setengah 10 itu yang itu cheating namanya, itu mencuri itu namanya. Ya, itu namanya gak konsisten. Kalau cari yang 8 ya carilah yang 8. Ngapain cari yang saya mau sholat 23 rakaat, tapi saya kan Muhammadiyah. Saya sesuai dengan hadis yang 8. Saya ikut yang 8, saya gak ikut yang 23. Tapi milih masjid sing 23 ya podo wae. Itu jenenge sama salah niat. Ya monggo Bapak Ibu kita tingkatkan kualitas. Nah khususnya ya kita masuk ke dalam kekhusyuan dalam sholat.
Nah, maka khusyuk itu jangan ketika sholat saja, sebelum sholat juga khusyuk. Nah, monggo dibuka surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 31. Monggo yang bawa HP, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 31. Nah, monggo kalau ada yang keliru monggo bisa ditegur saya, enggak masalah. Yang tadi 214 kan? Oke, 214. Ya, yang Al-Baqarah. Oke, 214. Sekarang surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ayat 31. Nah, ini khusyuk. Nah, khusyuk itu kalau bisa kita persiapkan sebelum sholat. Ya, kadang orang memandang khusyuk itu hanya dalam sholat. Ternyata khusyuk itu menghadirkan sifat khusyuk itu sebelum sholat juga kita persiapkan. Allah berfirman, ya Bani Adam. Kalau Allah menyampaikan ya Bani Adam, ini semuanya tidak tanpa terkecuali. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, wahai Bani Adam, ambillah, pakailah pakaian yang terbaik untuk di setiap masjid. Sholat maksudnya. Masa kita kalah sih Bapak Ibu? Ada yang masa ya ada boleh pakai sholat pakai kaos boleh? Tidak masalah, boleh. Kaos ya yang nutup aurat boleh. Tapi perintah dalam Al-Quran, khudu zinatakum, ambillah pakaian yang terbaik. Wis kaosnya bal-balan, ini tulisannya Cristiano Ronaldo. Iki kok Cristiano Ronaldo kapan mlebu Islam? Ya. Apa meneng ngarepe gambare Sulim burine ayu ting-ting malaikate bingung. Iki kok karepe ngelawa apa nyanyi dangdut. Nah, maka Bapak Ibu ayo, ini ladang pahala buat ibu-ibu loh. Kalau Bapak mau ke masjid, kan ibu kan tidak diharuskan ke masjid. Tapi laki-laki kalau ada ibu yang mau ke masjid, tolong jangan dilarang. Ya. Tapi kalau di rumah ya tidak masalah. Ini ladang pahala buat ibu-ibu. Pak, saya mau andil dalam kekhusyuan. Saya akan siapkan pakaian yang terbaik. Nah itu. Nah, maka jadi istri, ayo kita fasilitasi suami kita. Mau Jumatan diberikan pakaian yang terbaik sehingga suami tinggal mengambil saja. Itu pahala loh buat istri. Dan juga menitip doa. Karena salah satu waktu yang paling terijabah, apalagi Ramadan itu ketika kita mulai puasa sampai kita berbuka, itu salah satu waktu yang makbul atau yang mustajabah. Kalau Jumat ya, salah satunya di hari Jumat, semuanya waktu Jumat, khususnya juga ada setelah sholat Jumat ataupun sholat asar. Itu waktu-waktu yang ijabah. Maka kalau ada doa yang ingin diperkenankan kepada Allah, ayo minta kepada suami kita, titip doa, Pak, setelah sholat Jumat tolong doakan keuangan kita, Pak. Setelah sholat Jumat tolong Pak doakan agar anak kita mendapatkan petunjuk. Nek dikongkon sholat wangel, nek ditangekno subuh wangel, bahkan menentang kita. Ya, jangan pernah pesimis, Bu. Anak Nabi saja ada yang durhaka loh. Anaknya Nabi Nuh. Ya, sombong dia. Enggak Pak, saya enggak mau ikut. Nah, ini tuh banjir bukan banjir biasa. Enggak, saya enggak mau ikut. Saya bisa menyelamatkan diri. Saya akan naik bukit itu, saya akan selamat. Ternyata banjirnya melebihi gunung. Pernah ada banjir melebihi gunung? Belum, ya enggak ada. Kalau banjirnya melebihi gunung ya sak dunia Pak kelem Pak. Nah, maka banjir yang melebihi gunung itu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Istrinya Nabi Lut itu juga durhaka. Istrinya Nabi Lut, Pak. Logis gak Bapak Ibu? Seharusnya keluarga Nabi kan baik semuanya dong. Anaknya itu baik. Nabi, pilihan Allah, bukan pilihan kita, bukan orang yang kita amanai, kita rekrut menjadi karyawan, bukan. Allah yang milih. Tapi Allah menunjukkan seperti itu, ternyata ada loh anak yang seperti ini yang menjadi ujian. Ada loh kadang istri itu menjadi ujian. Istrinya Nabi Lut ketika didatangi Nabi yang ganteng, malaikat yang ganteng, karena ya orang-orangnya Nabi Lut ini orangnya stres semuanya, Pak. Kenapa kok orang stres? Saya bilang orang stres karena kaumnya Nabi Lut itu kalau orang zina itu masih mending. Mendingnya apa?
karena masih melanggar syariat saja. Tapi kalau kaumnya Nabi Lut bukan hanya melanggar syariat, melanggar tabiat sebagai fitrah manusia. Karena lelaki suka sama lelaki, perempuan suka sama perempuan, maka lebih parah. Ya, maka LGBT, alhamdulillah Pak, LGBT di negara ini masih belum legal dan semoga tidak akan pernah legal. Ya, kalau sudah legal Pak, menikah laki-laki sama lelaki, fantadiris saat. Tunggu, kalau di luar negeri sudah pada mulai legal. Banyak yang sudah legal, LGBT banyak. Ya, yang mensahkan, saya hak saya, mengatasnamakan apa? Hak asasi manusia. Ya wis nek kena hak asasi manusia ya gak ono Pak agama Pak. Apa yang kita anggap senang maka ya senang ya skala agama. Ya, maka agama itu penting sebagai landasan fondasi. Maka orang ateis kalau menghina, meremehkan atau membuli orang-orang yang beragama, mau ngapain kalian itu beragama? Capek diatur. Ya, agama itu mengatur, Tuhan itu mengatur. Enak nggak usah pakai agama, itu orang ateis. Enak kayak saya free, saya mau ngapain bebas, nggak ada aturan, nggak ada yang melarang saya. Kalau agama itu mengatur, was. Nah itulah orang yang tidak beragama seperti itu Pak. Maka dulu pada zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mau membuat Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, salah satu faktor eksternalnya adalah paham sinisme. Orang-orang sinisme ini orang yang keluar dari Indonesia, belajar di luar negeri, tercekoki pemahaman-pemahaman seperti itu, khususnya dari ateis, pulang ke Indonesia jadi orang-orang yang sinis. Kalau melihat orang yang beragama itu sinis, gak seneng. Walah repot 1 hari 5 kali, capek tak? Sholat 1 hari 5 kali capek Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Asal atas dasarnya kita mengatakan capek, nggak masalah kita mengatakan capek itu wajar karena dunia ini adalah tempat beramal Bapak Ibu. Ya wajar kita capek itu wajar. Baca Al-Quran 1 hari 1 juz capek. Iya nek bacanya sampai beda ya, bedakan dibacanya. Kalau untuk berapa kali bisa sampai saya bingung. Yang dibaca itu apa? Ya, sama yang qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang bacanya seperti saya yang kedua, kalau baca 1 juz capek Bapak Ibu. Ya kadang ada perasaan capek kok lama gitu. Memang Bapak Ibu ya sabar kita dalam menghadapi capek itu. Allah akan janjikan nanti di akhirat tidak ada istilah capek. Di surga apakah kita mau baca Al-Quran lagi Bu? Terlampau soleh. Ya, kesolehan bahasanya. Sampai nang surga, jek maca Quran kesolehan. Sampai nang surga, jek salat kesolehan. Sampai kalau di surga ya melakukan ibadah kepada Allah terlampau soleh Bapak Ibu. Maka Allah menyampaikan di dunia itu memang tempat capek. Ya harus wajar, nikmati itu, ikhlas, nikmati saja, sabar dalam menghadapi capek itu. Nanti aku ganti kata Allah dengan yang lebih baik, yaitu di surga dan kalian tidak akan pernah merasakan capek. Ya itulah Allah sudah menjanjikan seperti itu. Jadi kalau orang yang sholatnya masih jam 8 sambatan sikile geringingan, ya, sambatan capek itu tidak ada apa-apanya Bu dengan nikmatnya surga. Sifat surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu tidak pernah terdengar dengan telinga. Kalau kita mendengarkan suara yang paling merdu, surga gak pernah terdengar Bu. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas terdetik dalam hati. Kalau kita ingin terbang, kita bisa bayangkan terbang, ya. Itu bayangan dunia. Surga tidak bisa dibayangkan, tidak pernah terlihat oleh mata. Kalau kita lihat pemandangan indah, ya Allah ini surga dunia. Di surga tidak pernah terlihat terlintas. Ya, apakah surga itu digapai dengan santai? Tidak bisa, harus dengan capek. Maka ayo kita nikmati capek itu dengan ikhlas dalam menjalankannya. Lama-lama itu akan terbiasa. Ya, maka banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan kalau ibadah itu harus dipaksakan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. La ikraha fiddin itu maksudnya apa?
Tidak ada paksaan dalam agama. Mesti kadang itu dijadikan alasan untuk tidak boleh maksa. Padahal la ikraha fiddin itu ditujukan kepada orang yang non muslim. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu bukan gak ada paksaan dalam sholat, bukan. Kalau kita memaksa anak kita sholat, bagus Bapak Ibu, bagus, menanamkan anak kita untuk ayo nak sholat, ayo nak jamaah, ayo laki-laki jamaah ke masjid, itu bagus loh, bagus. Tapi la ikraha fiddin ini bagi orang yang belum iman kepada Allah, jangan kita paksakan. Ayo pengen masuk Islam, ayo nang masjid, ayo wajib sekarang, enggak. Karena dakwah kepada non muslim. Nah, ini juga salah satu strategi dakwah dengan cara mahasin Islam wa tabsyir, dengan menunjukkan indahnya Islam atau menggembirakan atau menyenangkan yang kita sampaikan. Kalau nggak tertarik ya sudah, nggak usah kita paksakan. Nah, maka kalau kita melihat saat ini orang-orang yang luar biasa, kalau di lingkup internasional karena Dr. Zakir Naik nih Bapak Ibu, kalau melihat video-videonya Masya Allah luar biasa, itu bisa jadikan kita referensi. Kalau kita menginginkan orang itu masuk Islam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ada yang latar belakangnya A, B, C, D, tantangannya orang tua, bahkan ada yang nangis waktu ke Indonesia, Dr. Zakir Naik ke Indonesia, ada yang mau masuk Islam dan dia nangisnya kenapa? Saya takut. Takutnya kenapa? Karena orang tua saya, kalau saya masuk Islam, saya dicoret dari kakak. Ya opo ahli warisnya. Nah, maka Dr. Zakir Naik menyampaikan, kalau kamu masuk Islam, maka seharusnya amalanmu itu adalah yang lebih baik daripada sebelum masuk Islam sama orang tua. Kalau orang tua minta A, ayo turuti A. Orang tua minta B, ayo turuti B. Dan harus lebih baik, lebih muliakan orang tua, lebih muliakan orang tua. Kecuali kalau orang tua mengajak kepada di luar akidah, ya, ngajak kembali ke agamanya, baru ditolak secara halus. Tapi kalau masalah hubungan sama orang tua baik, nah maka itulah yang kita contoh. Nah, kita kembali tadi, jadi sholat, ayo kita mulai persiapkan Bapak Ibu, mulai sebelum kita ke masjid. Yang kedua, persiapan khusyuk sebelum sholat itu wudhunya harus sesuai Rasulullah. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini sudah sesuai Rasulullah semuanya. Yang paling fatal, yang paling sering banyak kesalahan adalah ketika seseorang itu mengusap kepala, itu yang paling banyak salah. Kenapa betul? Kalau kita lihat banyak, ya mungkin kita dulu diajari sama guru SD kita mungkin, ya cukup dengan kecepuk bagian rambut. Padahal yang disuruh dalam ayat Al-Quran adalah ya wamsahu biruusikum, mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Beda ya mengusap sama membasuh ya. Kalau mengusap itu kan air ditandai di tangan kemudian dibuang, itu mengusap. Kalau air langsung interaksi dengan kita, langsung air langsung piek, itu namanya membasuh. Ya membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, ada interaksi. Nah, kalau mengusap air dibuang, nggak mungkin air itu langsung dipiekkan gitu kan, piek. Terus itu tadi peles kabeh. Iki wudu apa? Aduh sih. Maka dibuang airnya seret, kemudian diusap. Nah, kalau hanya cuma berapa helai rambut, maka dolim aturannya Pak. Aturannya dolim kenapa? Seakan sing gundul. Betul? Lah nek dadi korbuser wudu, lah gak sah salah wuduwe. Gundul Pak, licin kan rambutnya. Kalau masih beranggapan wudu itu cuma kecepuk rambut selesai. Nah, maka bagi perempuan bagaimana? Kan bisa seret, ya. Belakang yang rambutnya panjang cuma dipuk ke depan, nggak masalah. Ya mengusap seret di belakang yang rambutnya panjang, puk selesai. Ataupun ketika dalam kondisi di tempat umum nggak mau terlihat rambutnya, ya hanya bagiannya nggak masalah. Yang penting mengasuh, ya mengusap sebagian kepala juga termasuk boleh, karena dalam keadaan darurat. Ya, tapi kalau di dalam kamar mandi ataupun di yang tidak ada orang melihat, ya sudah buka
ya belakang, ya depan. Mengusap bukan rambutnya yang diusap. Ya ini yang sering salah dari orang-orang. Ya maka kita harus meluruskan nih, kalau ada orang yang wudunya ya beranilah Pak menyuarakan, Pak mohon maaf, dalam Al-Quran itu mengusap kepala, bukan ya karena banyak Pak, karena takut rambutnya mari sisiran, ya mari pometan, ya wedir rambutnya itu ya akhirnya ya, berubah jadi nggak baik. Nah jadi itu yang pertama baju yang bagus, yang kedua seperti itu. Masa kita Pak mau datang ke acaranya presiden pakai baju bagus, ya, pakai batik yang mahal, pakai minyak rambut yang sampai klimis, bahkan baunya, ya minyak wanginya jarak 10 meter sudah bau presidennya. Ini wangi ini. Ambek nenteng-nenteng proposal Arab-Arab supaya goal di istana, supaya proposal yang kita bawa bisa diajukan dengan baik dan diterima. Masa ketemu sama Allah 1 hari 5 kali dan diundang setiap harinya dengan pakaian yang kurang baik. Loh sarung baik ya harus yang baik, ya baju yang baik harus yang baik, ya kaos pun yang baik lah, jangan sampai yang tidak pantas untuk dipandang. Ya masa kaos sepak bola ini trainingan ini api sholat atau api ya olahraga. Kalau memang kostumnya seperti itu, ya jaga kostum itu yang baik. Ya. Intinya kalau kita bertemu Allah, ya kalau bisa ya bawa salinan baju lah untuk kita bisa ganti. Nah, kalau dalam sholat banyak ayat-ayatnya. Yang pertama kalau dalam sholat kita seakan-akan ngobrol sama Allah. Ya kullukum yunaji rabbahu fi sholat. Nah, terus ketika dalam sholat apa yang kita lakukan? Ya seakan-akan kita sholatnya tumak nina. Sholat itu tenang Bapak Ibu. Ya, tenang. Kalau khusyuk itu sholatnya tenang. Jangan sama seperti yang viral, sering viral setiap Ramadan. Apa? Sholat 23 rakaat dalam waktu 7 menit itu ya apa Pak? Imam cek rukuk, Pak mume wis itidal. Oh, no asing ngono Pak. Imam sujud, Pak mume wis duduk di antara 2 sujud. Imamku cek sujud. Lho ya apa Pak? Imam salam, assalamualaikum, Pak mume disian. Assalamualaikum. Imamku guru salam. Betul itu? Tidak, ya itu nggak tahu kiai siapa yang menyampaikan ya bahwasanya ju'ilal imam diutama bi imam itu diikuti. Nah, ini yang terjadi, saya pernah ngimami Pak di Surabaya. Saya lupa. Nah, ketika sholat tarawih ya seharusnya dua dan ditutup 1. Saya 2, kemudian saya berdiri ketiga. Ada yang mengingatkan, subhanallah. Oke, saya duduk, kan sebelum berdiri belum sempurna saya duduk. Seret. Terus saya sujud sahwi Pak. Nggak tahu kok pandangan saya bisa kayak melirik ke belakang. Semuanya gak ikut sujud Pak. Kok ada aku tok sing sujud. Kok ngelirik loh Pak, nggak tahu kok bisa saya lihat belakang sampai sana. Gak ono sing sujud Pak. Didelok iki imame lapo iki. Kan saya sebelum salam ya Allahu Akbar. Kalau ngelirik nang buri, lu gak nunggu kabeh. Ya Allah. Terus saya kultum, ya untung ada kultumnya, nek gak kultum gak iso. Alhamdulillah akhirnya Allah membuat saya lupa, saya bilang gitu Pak. Karena kita belajar namanya sujud sahwi. Kalau imam sujud, apapun kondisi imam harus diikuti sujud juga. Nah, maka kita diberi pelajaran seperti itu. Sujudnya 2 kali. Bacaannya boleh ya, ketika baca mau subhana rabbiyal a'la, kalau hafalnya subhana rabbiyal a'la monggo. Kalau bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli monggo. Alhamdulillah saya dilupakan oleh Allah. Alasannya kula ngeles Pak. Sedang kula izin yo keliru lapo lapo ya. Tapi alhamdulillah akhirnya orang-orang jamaah ngerti. Oh terima kasih banyak yang menyampaikan terima kasih. Ya terima kasih Ustaz diingatkan. Akhirnya kita tahu karena kita nggak pernah ngaji. Nah ini loh Pak yang saya sampaikan di awal tadi, pentingnya tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu penting Bapak Ibu. Mempelajari ilmu agama itu penting, bukan baca tok. Ya saya nggak melarang, saya bukan nggak benci, saya bukan benci sama orang yang baca Al-Quran. Enggak. Kadang orang itu terlalu senang membaca Al-Quran sampai lupa bahwasanya Al-Quran yang dibaca itu perlu difahami. Nah, ketika difahami maka harus hadir di kajian taklim sehingga ada yang menjelaskan
ada yang paham. Nah, kalau baca sendiri kadang kita nggak paham. Nah, maka butuh penerjemah, penafsir yang bisa memahamkan. Nah, gunanya seperti itu. Nah, akhirnya ketika selesai sholat ya selesai, alhamdulillah. Nah, itu tumakninah dalam sholat. Maka Rasul pun ketika melihat ada sahabat yang sholatnya langsung gopo-gopo, maka Rasulullah suruh ulangi, irji, ya, fa innaka lam tusolli, ya, kembalilah, pulanglah, maksudnya ulangilah, karena kamu itu seperti tadi itu seperti nggak sholat. Oh, sholat model-model itu, lompat salam, nggak sampai. Makanya kalau saya sholat, ya misalnya sholat taraweh, marinya ya selesainya setengah 8, memang saya buat setengah 8, agak terlalu lama, atau jam 8 kurang seperempat selesai. Itu saya tanya, gimana Bu sholatnya? Enak, padahal saya nggak bilang enak apa enggak loh. Gimana sholatnya, kecepatan apa tidak? Jawabannya makmume enak. Sopo sing aku enak. Saya kan bilang cepet atau tidak, jawabannya enak, cepet. Nah, kalau cepet masih mafhum enak. Ya ternyata orang-orang itu ya dengan tumakninah pun, dengan ayat yang tidak terlalu panjang pun ataupun panjang, ketika sholat itu tenang, insya Allah hati itu akan tenang, santai, enjoy dalam sholat, tumakninah. Nah ini ya adalah salah satu yang buat sholat kita khusyuk. Yang terakhir, sholat khusyuk itu dzikrul maut, ingat kepada mati. Nah itu yang paling jurus, yang paling pamungkas, Pak. Karena apa? Karena banyak orang yang ketika dia masih belum ingat mati, makanya enaknya ya pernah saya sampaikan ya kalau pernah mengikuti kajian atau jumatan di Al-Muhajirin, ya orang itu enak kalau tidak ditunjukkan mati itu ada dua, Bapak Ibu. Kalau ditunjukkan mati senang Bapak Ibu, kalau ditunjukkan fulan sampai meninggalnya 2 tahun lagi, senang. Dik misalnya sampai ditunjukkan, Mas sampai meninggal 3 tahun lagi, apa yang saya akan lakukan, Mas? Bersiap, ya mau bersiap ya. Siap, gerak. Gak enak Bapak Ibu. Ya Allah sengaja membuat mati itu bersifat gaib. Karena apa? Satu, agar kita santai dalam hidup, agar kita enjoy, masih menikmati hidup itu masih enak, tenang, tidak ada tekanan. Ya. Yang kedua, agar kita memperbanyak amal sholih. Ya, enaknya gitu. Kalau ditunjukkan, meskipun jaraknya 10 tahun, apalagi daftar haji. Daftar haji sekarang berangkatnya kapan, Pak? 31 tahun, Bu. Kapan berangkat? Nah, sampai daftar saiki, usia sampai 40, milih narik duit mana apa daftar? Milih umroh belum tentu. Ada Pak yang sudah berangkatkan umroh? Enggak, maksudnya ada dari Indonesia. Ya kalau kita tahu info-infonya, nggak tahu itu valid, tapi saya yakin itu valid. Ya, kenapa kok Arab Saudi melarang? Ya karena memang Indonesia nggak iso bayar wes titik. Kasihan Bapak Ibu, dolim, kasihan. Yang 2020 harus berangkat kemarin, kasihan. 2021 belum berangkat lagi, kasihan. Mau sampai kapan? Bahkan dananya dinaikkan 40 berapa juta gitu ya. Kasihan. Daftar yang kemarin berangkatnya 30 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ya Allah, ya 25 juta hampir seluruh Indonesia yang tombah ya Pak. Itu ngendonnya mulai kapan itu? Mulai lama. Ya itulah kita doakan, semoga pemimpin-pemimpin kita amanu wattaqau, nanti turun barokah dari langit dan bumi. Ya kalau kita lihat di India Bapak Ibu saat ini luar biasa. Seharinya itu ratusan ribu yang mati. Kalau lihat videonya Bapak Ibu, di tengah jalan loh, duduk-duduk sepeda motor langsung gelimpang. Saya diopong sampai si ngopong lu bingung. Itu proses apa Pak namanya? Kremasi apa? Kremasi. Ya. Oh, itu sampai si ngobong lu bingung. Iki mari ngobong gini, ngobong kono, ngobong gini. Sampai India itu tertutup dengan asap-asap orang yang meninggal dunia. Dan bahkan India itu sampai ngungsi-ngungsi, Pak. Sampai negara-negara yang lain itu ya intinya apa? Intinya sudah parah luar biasa.
Nah, Indonesia ini termasuk yang masih dalam kondisi seperti ini, ya semoga Allah ya tetap menjaga kita, ya berikan kita kesehatan, dan ya kita diingatkan dengan itu bahwasanya meninggal itu tidak pada usia. Gempa kemarin Bapak Ibu merasakan ya Sabtu yang kemarin yang berapa minggu yang lalu, gimana Bapak Ibu, di mana posisinya? Enggak, maksudnya Bapak Ibu posisinya di mana saat itu? Di sini, di situ Di rumah. goyang ya. Goyang biasa aja gitu. Apa menyelamatkan diri? Mau lari. Kalau saya di Musasi itu pelatihan Bu. Di Musasi pelatihan di lantai 3, workshop. Ya seharusnya pulangnya agak sore ya, agak siangan. Ya, gara-gara gempa yang cuma berapa detik buyar. Saya ucapkan alhamdulillah. Pemateri ini langsung dari dinas pendidikan padahal ya. Jadi pas gempa gadek salam ngomong wis kabur dhewe ya, bubar barisan. Ya, karena lantai 3, kan kita takutkan lantai 3 ya, alhamdulillah dengan izin Allah ya Musasi tidak ada apa-apa. Ya, yang parah di daerah Malang, padahal itu jaraknya 60 km, Pak. Bayangkan kalau gempa itu di pusat Sidoarjo, tengah-tengah Sidoarjo, ya apa Pak Sidoarjo? Ya, sampai saat ini Bu, lumpur itu masih mengalir loh. Sudah berapa tahun? Munculnya berapa tahun? 2006. Sekarang sudah 2021. Keluar terus dari bumi. Berarti secara logika tanah di Sidoarjo itu gerowak Pak. Nek dikenek guncangan potensi ambles. Wis ayo monggo yang mau ngisi dari Sidoarjo sinten? Candi Pak, candi. Paling Candi. batasnya sampai Suko batasnya. Saya ambles yang Suko Tanggulangan Prolo. Suko atau Pak? Ya. Suko aman ya, santai. Jadi Bapak Ibu ya. Itu bahaya, apalagi dingin ya, makanya kita ya hati-hati ya, maksudnya mempersiapkan diri. Apa persiapannya? Ya Ramadan ini mumpung kita masih hidup, ya kita mungkin merasakan, mungkin ya Allah kita tidak tahu, mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Ayo kita maksimalkan dengan baik ya, dan marilah kita saling mengingatkan dalam meningkatkan takwa kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu kurang 10 menit lagi mungkin ya sudah berbuka puasa. Ya terima kasih ya atas undangannya. Semoga Bapak Ibu atau kita semua semakin kuat dan semakin meningkatkan kualitas ibadah, dan semoga kita sampai akhir Ramadan diberikan usia oleh Allah. Syukur-syukur kita diampuni semua dosanya, dan syukur-syukur lagi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amin. Dan semoga kita kembali ke fitri ya, seperti bayi yang baru lahir, dan kita termasuk Allah yang bertakwa sesuai tujuan puasa. Demikian aku qouli hada ya, wastaghfirullah li wa lakum. Ya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.